Baik, kita mulai untuk mencoba beberapa modul-modul yang digunakan dalam memodelkan sistem menggunakan software Arena. Ya. Kita klik new, ya ini modelnya. Nah, yang pertama yang harus kita siapkan adalah untuk modul yang akan kita gunakan. Kita klik attachment ini. Nah, di sini ada beberapa template blok yang disiapkan oleh Arena. Yang biasa kita gunakan adalah common ya. Nah, common TPO ini kita klik. Nah, di sini ada beberapa pilihan tombol pilihannya. Ada arrive, depart, server, inspect, add server, process, enter dan leave dan seterusnya ya. Nah, kita mencoba menggunakan software Arena ini dengan contoh yang sederhana ya. Nah, model dasar simulasi mengadopsi komponen sistem yaitu input, proses, dan output. Nah, dalam bahasa simulasi ini diterjemahkan dalam bentuk arrive, server, dan departure. Jadi dari pilihan command ini, tombol arrive, kita klik, kemudian kita letakkan di halaman kerja. Klik, ya ini arrive. Kemudian sesuai dengan komponen sistem input, proses, dan output, dan penerjemahannya dalam simulasi arrive, server, dan departure, maka kita berikutnya adalah setelah arrive, maka kita siapkan servernya. Kemudian departure. Nah, ini adalah contoh sederhana dari sistem model dari suatu sistem simulasi yaitu arrive, server, dan departure. Nah, kita akan melengkapi setiap modul-modul ini dengan informasi yang kita peroleh ya di lapangan dengan cara ini arrive. Arrive ini adalah bagaimana entity terbentuk muncul ya dari kedatangan entity, sedangkan server ini adalah proses. Nah, ini merupakan simbol resource ya, sumber daya. Nah, jadi di sini ada proses, kemudian departure adalah entity, bagaimana entity akan keluar dari sistemnya. Kemudian kita klik arrive, diklik 2 kali, nah, maka akan keluar modul seperti ini. Arrive. Ya. Kemudian di sini ada 3 bagian yang harus kita isi. Yang pertama adalah arrive, enter data arrive. Nah, ini di sini ada enter data stasiun, nama stasiunnya. Misalnya ini kita berikan nama pintu masuk ya. Nah, ini kita kasih nama stasiunnya pintu masuk. Nah, kemudian di sini ada bed size-nya. Bed size. Kemudian ini adalah setiap base, ukuran base dari arrival ya, kedatangan datanya itu, kedatangannya itu perorangan atau kalau dalam kasih perbankan perorangan ya. Kalau dalam produk ya satu batch-nya isinya 1 gitu ya. Kemudian yang berikutnya yang harus kita isi adalah time between-nya. Nah, ini time between, waktu antar kedatangannya. Nah, Anda yang sudah memperoleh data di lapangan, kemudian Anda tahu bentuk distribusinya. Maka Anda pilih, Anda masukkan jenis distribusinya. Misalnya jenis distribusinya adalah eksponensial, rata-rata ini. Ya. Misalnya setelah kita uji data lapangan, ternyata waktu kedatangan itu berdistribusi eksponensial, misalnya dengan rata-rata kedatangannya setiap 20 menit misalnya ya. Kemudian berikutnya adalah live data. Nah, live data ini bagaimana sistemnya itu meninggalkan stasiun pintu masuk tadi. Apakah routing dia itu pergi dengan jalur tertentu ya, atau dia langsung terkoneksi. Jadi begitu masuk
langsung terkoneksi dengan stasiun yang berikutnya. Jadi tidak ada waktu perjalanan antara pintu masuk misalnya dengan kasir gitu ya. Nah misalnya untuk routingnya kita anggapkan customer datang kemudian bergerak menuju kasir ya. Ini membutuhkan waktu. Kita berikan nama stasiunnya ini server ya. Ya server. Nanti kita ganti server namanya kasir ya. Nah, seseorang datang dari pintu masuk, kemudian dia akan berjalan ke kasir, kira-kira dia butuh waktu berapa menit? Mungkin Anda butuh waktu 2 menit perjalanannya ya. Kemudian sudah cukup untuk arrive, untuk modul arrive. Jadi nanti dia berbentuk routing ya. Kemudian kita lanjutkan dengan server. Nah tadi server kita ganti namanya menjadi kasir ya, server. Kemudian di sini akan ada proses, waktu prosesnya. Jadi server data itu resource capacity, kemudian proses time-nya Anda masukkan waktu proses ya. Yang dimasukkan adalah bentuk distribusinya. Misalnya di sini waktu pelayanannya itu adalah untuk satu customer itu 50 menit misalnya. Oke, kita isi datanya. Kemudian untuk lift data, ya ini misalnya antara kasir masuk ke pintu keluar. Ya ini nanti departure ini kita ganti pintu keluar. Nah ini kita anggap routing time-nya misalnya dia berdistribusi eksponensial misalnya. Ini berapa menit ya? Nah, perjalanannya 2 menit juga ya, nggak apa-apa. Ya. Kemudian kita oke. Nah sekarang departure kita ganti dengan memilih stasiun ini adalah pintu keluar. Nah nanti di pintu keluar akan ada proses perhitungan. Counting ya, individual counter ya kita klik kalau memang mau dihitung ya di pintu keluar. Kemudian selesai. Kalau sekiranya untuk pertama ini kita ingin menghitung berapa yang keluar, kalau tidak dihitung ya kita klik none ya. Ya kita hitung aja individual, oke. Ya. Nah ini kemudian kita lengkapi. Untuk menghubungkan arrival dan server, kita klik tanda R ini. Ya, untuk menghubungkan arrival dengan server. Kemudian dengan cara yang sama kita hubungkan server dengan departure. Oke, ini untuk menghitung berapa customer yang sudah dilayani yang akan keluar ya. Nah, counting ya. Nah, berikutnya agar simulasi ini bisa berjalan, maka kita tambahkan dengan modul simulate ya, kita simulasikan, kita klik simulate, kita taruh di sini. Nah, kemudian simulate-nya kita lengkapi, misalnya ini adalah sebuah proyek bank ya, Bank Mataram. Oke, ini analisnya siapa? Mungkin nama Anda bisa, kapan dilakukan analisisnya ya. Kemudian di sini adalah jumlah replikasi, berapa kali simulasi ini akan berjalan replikasinya. Mungkin di sini 1 untuk yang pertama ya. Kalau misalnya Anda mau replikasi 100 ya tinggal ditulis 100 ya. Kemudian waktu memulai replikasi jam berapa? Jam 00 ya. Kemudian panjang replikasi kira-kira ini simulasinya berjalan berapa lama? Kalau dalam satuan menit misalnya kalau 2 jam berarti 240 menit ya. Kalau sekiranya 1 hari
Berarti 8 jam misalnya kantornya buka, kasirnya mulai jam 8 sampai pukul 16 sore. Nah, misalnya 8 jam ya dikali 60 menit ya. Ya, 480 menit ya misalnya. Ya ini untuk 60 menit dikali dengan 8 jam ya. 480 menit ya. Kemudian kalau sudah selesai kita oke. Nah, untuk melihat apakah model kita sudah bagus, sudah benar, maka perlu kita verifikasi, di-verified apakah model ini sudah terverifikasi. Maksudnya ya apakah model ini sudah memenuhi kaidah-kaidah pembuatan model menggunakan simulasi. Apakah masih ada yang error atau tidak terhubung begitu ya. Apakah modelnya sudah bisa berjalan? Ya kita verify dengan ini cek. Oke, di sini ada tulisannya no error or one in model. Berarti model kita sudah benar. Berarti kalau model kita sudah benar, maka kita bisa menjalankan model ini. Kita lihat, kita running, klik di sini run, go. Nah, ini modelnya. Nah, ini ada pintu masuk, proses, kemudian ini keluar customernya. Kemudian di sini ada countingnya, hitungan berapa orang yang sudah terlayani. Kemudian akan keluar hasilnya. This simulation has run to completion. Would you like to see the result? Yes, ya Anda lihat ya inilah hasilnya. Ini adalah project Bank Mataram ya. Kemudian kita ingin melihat waktu antri di kasir. Ya, ini rata-rata 133,71 menit. Ketersediaan kasir itu ada satu kasir. Kasirnya sibuk sebesar 99,2% ya. Jadi cukup sibuk sekali ya kasirnya. Kemudian jumlah antrian di kasir itu sebanyak rata-rata 6 orang ya. Kalau ini waktu antri, kalau ini jumlah orang yang antri. Nah, di sini ada identifier pintu keluar, itu ada 10 orang yang terlayani. Simulasi bergerak selama 0,18 menit dan simulation run complete. Ini simulasi dalam model arenanya itu bergerak hanya 0,18 menit ya. Nah, ini hasilnya. Oke, begitu sebagai pengantar untuk awal membangun model yang menggunakan model dasar dalam simulasi, basic example ya, basic example menggunakan arrive, server, dan departure. Terima kasih.